mengidentifikasi bahan-bahan kue tadi gitu ya. Kita kasih apresiasi apa? Misalkan kata-kata yang menyenangkan gitu ya, kata-kata apresiatif, oh hebat kamu, luar biasa, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya berbeda ketika dia sudah menghasilkan something, menghasilkan misalkan tadi kue gitu ya. Nah, ketika sudah menghasilkan kue akan mendapatkan reinforcer yang lebih berarti lagi menurut dia gitu ya. Nah, di sini jangan lupa kalau di depan-depan ya teknik-teknik sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa dalam menentukan reinforcer itu kita harus mengidentifikasi dulu kebutuhan dari subjek ini apa, supaya subjek ini memiliki motivasi untuk berubah, gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa perhatikan ketepatan perilaku yang dimunculkan hingga layak naik ke langkah selanjutnya atau tidak. Artinya di sini ketika masih ada suatu hal yang belum pantas untuk naik ke level selanjutnya, itu harus ditekankan terlebih dahulu sampai pada naik ke level selanjutnya. Jadi misalkan tadi ini untuk mengenali bahan kue, perbedaan antara misalkan kan yang namanya misalkan tepung-tepung itu kan banyak ya. Perbedaan antara tepung terigu, tepung kanji, tepung maizena, tepung ini itu dan lain sebagainya itu kan banyak gitu ya. Nah, di sini kita harus meyakinkan kembali bahwa si subjek ini memang sudah mampu mengenali bahan-bahan yang memang harus digunakan. Jangan sampai pada saat dia mengimplementasikan kegiatan tersebut, misalkan masak tadi salah gitu ya, yang harusnya dikasih tepung terigu dikasih tepung beras, apa jadinya gitu ya, yang seharusnya dikasih tepung beras dikasih tepung ketan gitu kan ya, beda lagi gitu ya. Nah, karena memang teksturnya sama gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan fading-nya. Apa sih bedanya fading dengan shaping? Kalau di dalam shaping itu tidak ada bantuan atau prompting gitu ya. Prompt gitu ya. Di mana prompting ini adalah bentuk bantuan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dari individu yang ingin kita ubah agar mampu berperilaku secara benar dan tepat ya. Contohnya adalah ketika kalian mengajarkan terkait dengan les berenang atau misalkan nyopir gitu ya, belajar nyopir gitu ya. Nah, di situ membutuhkan prompt gitu ya, prompting yang memang ini sebagai bantuan bagi individu. Nah, fading ini sendiri gitu ya merupakan suatu proses dalam mengeliminasi secara bertahap prompt ya, bantuan-bantuan yang selama ini diberikan secara terus-menerus ya. Nah, ini lambat laun ini sudah dikurangin gitu ya. Fading ini dikurangin promptingnya gitu supaya individu ini atau seseorang yang kita ubah ini mampu menjalankan perilaku barunya tanpa bantuan atau tanpa adanya prompting gitu ya. Nah, contohnya seperti apa implementasinya gitu ya. Nah, ini saya kenalkan dulu terkait dengan promptingnya. Ada istilah yang disebut dengan verbal prompt, ada yang disebut dengan gestural prompt, ada juga modeling prompt dan physical prompt. Verbal prompt ini adalah bantuan berupa kata-kata, kalimat, ucapan, instruksi, dan lain sebagainya. Gestural prompt ini merupakan sebuah bantuan yang berbentuk gerakan fisik orang gitu ya, yang mengarahkan pada perilaku yang tepat gitu ya. Kemudian modeling prompt itu adalah mendemonstrasikan perilaku yang tepat atau perilaku yang ingin dibentuk, perilaku yang ingin diubah, sehingga individu mampu mengamati atau mencermati seperti apa sih yang benar gitu ya. Nah, kemudian physical prompt ini adalah bantuan dengan menggunakan sentuhan fisik. Nah, ini mungkin teman-teman kalau masih teori gini belum ada bayangan ya yang disebut dengan verbal prompt, bedanya dengan gestural prompt sama modeling prompt itu seperti apa dan lain sebagainya. It's okay, coba nanti saya terapkan gitu ya.
saya terapkan di les berenang tadi ya. Les berenang ketika orang baru pertama kali bukan pertama ya, ketika dia belum bisa berenang gitu ya, terus mengikuti kegiatan berenang. Nah, di situ ya, di situ apa namanya, instruktur atau coach ini akan menerapkan dari keempat prom ini ya. Urutannya yang mana aja, tidak berurutan, sesuai dengan kebutuhan individu gitu ya. Misalkan pada saat berenang gitu ya, berenang apa namanya, yang pertama dilakukan oleh coach adalah memberikan wacana terlebih dahulu kepada kalian. Misalkan memberikan instruksi. Nanti ketika kalian di air, yang pertama itu kalian jangan takut tenggelam gitu ya. Terus yang kedua adalah nanti gitu ya, nanti kalian belajar untuk mengambang terlebih dahulu. Bagaimana caranya mengambang? Misalkan dijelaskan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah praktek di lapangan, misalkan ya. Atau misalkan pada saat menjelaskan itu ada apa namanya? Ada penjelasan gesturalnya. Jadi misalkan nanti ketika Anda teman-teman ini mengambil apa namanya? Gaya kupu-kupu misalkan atau gaya bebas, maka ketika tangan di kiri itu di depan, maka bisa mengambil nafas apa dengan wajah menghadap ke kanan misalkan. Tetapi dengan mempraktekkan, gitu ya, mempraktekkan gerakan-gerakannya. Meskipun itu belum di air, gitu ya, itu masih ada di atas, gitu ya, belum di kolam, gitu ya. Nah, kemudian physical prom itu akan menyentuh, gitu ya, menyentuh individu yang memang apa namanya belajar berenang tadi. Nah, contohnya ini sudah ilustrasinya adalah teman-teman misalkan sudah turun di kolam renang gitu ya. Kolam renang, kemudian apa namanya coach-nya ini memberikan sebuah sebelum kolam apa namanya apa namanya pesertanya turun ke lapangan misalkan gitu ya. Turun ke kolam gitu ya. Jadi coach-nya ini turun dulu ke kolam gitu ya. Coba coach kasih contoh ketika menerapkan gaya bebas. Nanti teman-teman bisa perhatikan. Nah, coach-nya ini langsung turun dengan memperlihatkan gaya bebasnya. Ini bentuk dari modeling. Gitu ya. Jadi di situ urutannya itu tidak pasti. Ketika misalkan individu ini sudah turun ke apa namanya sudah turun ke kolam gitu ya, yang dibutuhkan apa, karena skill dari masing-masing apa namanya peserta ini berbeda-beda. Ada yang betul-betul nol putul gitu ya, yang belum tahu bagaimana caranya mengambang dan belum tahu caranya mengambil pernafasan, ini kan berbeda ya. Belum sudah bisa belajar mengambang tapi belum bisa mengambil sebuah pernafasan. Ini kan apa namanya kebutuhannya berbeda-beda. Nah, ketika misalkan membutuhkan misalkan dalam proses pengambangan gitu ya. Nah, coach bisa memberikan sebuah physical prom, misalkan memegang tangannya gitu ya. Memegang tangan kedua tangannya, kemudian diajak untuk berenang gitu ya, untuk mengambang gitu ya. Nah, kemudian bisa saja juga dengan memberikan gestural prom gitu ya, dengan memberikan sentuhan juga fisiknya tadi apa namanya gini loh, habis itu memberikan sebuah physical prom. Apakah tidak dimungkinkan bahwa prom-prom ini bisa berkombinasi? Bisa, memungkinkan saja karena sesuai dengan kebutuhan dari individu yang ingin kita bentuk perilakunya tadi gitu ya. Nah, kemudian langkah-langkahnya ini hampir sama gitu dengan apa namanya shaping tadi gitu ya. Yang pertama adalah menentukan target perilakunya dan kemudian apa namanya tentunya coach ini tahu kemampuan dari pesertanya, kira-kira nanti prom-prom mana yang harus diberikan kepada mereka gitu ya. Kemudian dapatkan perhatian dari subjek, artinya di sini bahwa peserta harus memperhatikan prom-prom yang diberikan oleh apa namanya dari si apa namanya coach tadi gitu. Kemudian hadirkan juga prom di sini gitu ya. Untuk memunculkan perilaku yang tepat.
Kemudian dalam setiap munculnya suatu perilaku, nanti juga harus ada reinforcer gitu ya. Nah, reinforcernya apa? Nanti silakan tentukan sesuai dengan kebutuhan dari individu itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah transfer stimulus control menggunakan fetching atau menggunakan prompt delay. Jadi ketika misalkan nih peserta ini sudah bisa berenang, maka tidak perlu tidak diberikan lagi prompt, misalkan verbal prompt. Kamu kurang ini, harusnya ini, dan lain sebagainya. Coach-nya dari atas, anaknya sudah turun di bawah. Nah, ini coach-nya tidak lagi memberikan sebuah prompt, gitu ya, cuman mengamati kekurangannya di mana, gitu ya. Yang awalnya selalu diberikan prompt lengkap, gitu ya. Lama-kelamaan mulai dicile prompt-nya ini satu persatu, gitu ya. Nah, kemudian secara berkelanjutan berikan reinforcer ketika perilaku muncul tanpa prompt, gitu ya. Ketika perilaku itu muncul tanpa adanya bantuan, berikan apresiasi, berikan reinforcer kepada subjek atau kepada peserta supaya peserta merasa dihargai dalam proses ini, gitu ya. Nah, lama-kelamaan ketika peserta ini sudah mampu memunculkan perilaku baru ini, bisa berenang, itu tanpa lagi ada instruksi dari coach-nya, gitu ya, tanpa ada lagi bantuan dari coach-nya. Oke, nah perbedaan dari shaping dan feeding itu adalah kalau feeding ini ada kontrol stimulus baru dari perilaku tertentu, gitu ya. Kemudian di shapingnya ini perilaku baru dalam beberapa dimensi fisik seperti topografi, bentuknya misalkan kecil dari respon, jumlah dan intensitasnya ini berupa dari kekuatannya. Artinya di sini adalah shaping ini tadi kan ada kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Sedangkan di feeding ini tidak ada istilah kuantitatif dan kualitatifnya. Namun di dalam feeding ini ada istilah prompt gitu ya, ada bantuan, sedangkan di shaping tidak ada istilah bantuannya. Itu perbedaannya. Oke, untuk feeding dan shaping ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke desensitisasi sistemik dan fooding. Oke, kalau belum ada saya lanjut. Oke. Selanjutnya adalah terkait dengan teknik desensitisasi sistemik dan fooding. Mungkin teman-teman pernah mendengar teknik ini gitu ya. Nah, bagaimana implementasi dalam desensitisasi sistemik dan fooding? Bentar, saya bau kebakar. Bentar. Oke. Namun, gitu ya, karena desensitisasi sistemik dan flooding ini adalah menghadirkan, gitu ya, menghadirkan secara virtual dan menghadirkan secara nyata objek dari ketakutan atau kecemasan yang dialami oleh individu. Karena itulah biasanya teknik ini sangat riskan, gitu ya. Artinya ketika teman-teman memilih teknik ini, satu yang harus diperhatikan adalah dia punya sakit jantung enggak. Kalau punya sakit jantung tidak direkomendasikan karena ini sangat riskan, gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat ya nanti teknik ini tepatnya untuk siapa, karakteristiknya seperti apa gitu ya, supaya nanti ketika kalian memilih teknik desensitisasi sistemik dan fooding ini sesuai gitu ya. Jangan sampai ketika kalian implementasikan nanti next gitu ya, bukan di tugas ini gitu ya. Kalau di tugas ini it's okay karena saya pikir bahwa dalam pelaksanaan ini nggak terlalu ini ya nggak terlalu subjeknya memang bukan subjek yang betul-betul mengalami fobia dan kecemasan akut. Oke, desensitisasi sistemik merupakan suatu proses atau teknik untuk mengurangi, menghambat, menghilangkan respon kecemasan secara bertahap dengan cara memunculkan respon yang berlawanan. Misalkan nih, ini contohnya adalah ketika individu takut terhadap ayam.
atau takut terhadap kalau Raffi Ahmad itu apa sih? Rambutan gitu ya, buah rambutan. Nah, ini kalau di desensitisasi sistemik ini menghadirkan respon yang ditakutkan gitu ya. Respon yang berlawanan itu yang ditakutkan tadi gitu ya. Nah, ini kalau di desensitisasi sistemik ini masih pelan-pelan. Tapi kalau flooding nanti tidak pelan-pelan lagi. Artinya tidak pelan-pelan itu adalah menghadirkan objek yang sesungguhnya. Kalau di desensitisasi sistemik apanya? Masih berupa gambarnya atau misalkan teksturnya yang mirip dengan objek yang ditakutkan, gitu-gitu. Nah, dalam proses desensitisasi sistemik ini yang pertama dilakukan adalah memberikan sebuah relaksasi terlebih dahulu ya. Proses relaksasi untuk memberikan rileks gitu ya, efek rileks kepada subjek atau individu supaya nantinya ketika dihadirkan objek yang berlawanan ini subjek atau individu itu mampu beradaptasi secara pelan-pelan gitu ya. Nah, dalam proses desensitisasi sistemik ini adalah untuk menghilangkan respon kecemasan dengan mengcounter dari relaksasi tadi. Nah, setelah rileks baru disajikan stimulus yang menyenangkan. Setelah rileks itu baru disajikan kondisi baru gitu ya, yang dimana dalam proses ini dari cemas menjadi rileks, kemudian setelah itu akan disajikan dalam objek yang ditakuti gitu ya, yang dikhawatirkan tadi gitu ya. Misalkan dalam proses ini adalah tadi takut terhadap ayam gitu ya. Nah, di situ ketika sudah rileks gitu ya, individu ketika rileks itu terapis gitu ya atau motiver itu bisa bertanya kepada subjek, kira-kira apa sih yang membuat kamu takut terhadap ayam? Misalkan, oh karena bulunya, misalkan. Kemudian kenapa dengan bulunya, gitu misalkan kan gitu ya. Ini kan sudah mulai menghadirkan objek yang membuat dia cemas, gitu ya. Kenapa dengan bulunya? Karena bulunya ini sangat menjijikkan, gitu ya. Nah, ketika kemudian setelah itu berilah gambar bulu, gitu ya. Karena yang atau gambar ayam terlebih dahulu, berikan gambar ayam. Kira-kira perhatikan gambar ayam ini. Hal apa yang membuat Anda takut terhadap ayam? Gitu ya. Karena gambar ini kan gambar, tidak sesungguhnya, gitu ya. Nah, kemudian dia akan bercerita gitu ya, bercerita bahwa yang membuat saya takut terhadap ayam adalah karena dia akan mematok saya, misalkan gitu ya. Terus kalian jelaskan bahwa ayam ini tidak semua ayam akan mematok, gitu ya. Terkadang orang ketika sudah mengalami kecemasan yang memang neurotik itu ya, irrational belief-nya ini muncul gitu ya, bukan rasional lagi tetapi sudah irrational belief muncul. Jadi semua ayam akan mematok dia sudah mengkonklusikan hal tersebut. Nah, setelah dia melihat gambar ayam, maka berikanlah stimulasi lebih agak mendekati dengan ayam. Berikanlah boneka ayam. Gitu ya, boneka ayam. Nah, itu biasanya ada reaksi yang luar biasa tuh ya, ada yang meloncat, ada yang berteriak, ada yang lari dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ajak pelan-pelan untuk mendekati boneka itu. Kemudian kita ajak untuk memegang, gitu ya, pegang. Terus pikirkan bahwa ayam ini sangat lucu, ayam ini sangat menyenangkan. Dia tidak mengancam hidup kita, gitu ya. Sehingga di situ proses berpikirnya ini berubah. Gitu, berubah. Oh iya ya, nggak semua ayam kok mematuk. Dan di luar sana juga banyak ayam yang lucu-lucu gitu ya, yang ayam menjadi peliharaan gitu ya. Nah, setelah itu kita harus cek dulu kondisi dari
kondisi fisik ya dan mental dari subjek ini seperti apa. Apakah dia terengah-engah, berkeringat dingin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini yang juga harus diperhatikan gitu ya, karena ini teknik desensitisasi sistemik dan flooding ini sangat riskan ketika kita tidak tahu kondisi dari individu. Kalau misalkan ini orangnya sakit jantung ketika dihadirkan meskipun itu masih virtual gitu ya, masih berupa gambar, itu bisa aja menjadi sebuah shock terapi gitu ya. Jadi hati-hati dalam memberikan teknik ini gitu. Nah, setelah itu baru dia akan berlogika dengan pikirannya. Dia akan meluruskan irrational belief yang dia miliki akan menjadi rasional. Dia akan berani mencoba untuk mendekati ayam, dia akan mau lagi misalkan makan ayam, karena daging ayam kan nggak membahayakan. Kenapa nggak mau makan ayam? Karena dia ada fobia ayam, takut terhadap ayam, sehingga dia nggak mau makan ayam dan lain sebagainya. Ini yang apa namanya, yang harus diluruskan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya gitu ya. Ini apa namanya? Loading gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa dalam prosesnya bahwa bagaimana individu ini mencoba untuk membayangkan gitu ya objek yang memang ditakuti terlebih dahulu sebelum kita menghadirkan gitu ya objek yang ditakuti secara virtual maupun yang mendekati gitu ya. Kalau desensitisasi sistemik ini justru belum menghadirkan objek yang sesungguhnya. Tetapi kalau flooding ini justru sebaliknya. Flooding ini akan menghadirkan suatu apa namanya situasi aktualnya. Kalau dia takut dengan rambutan malah dikei rambutannya gitu, masa dikasih rambutannya gitu. Bahwa rambutan ini justru bahwa rambutan ini tidak mengancam hidup kita. Rambutan ini tidak menjijikkan. Rambutan ini adalah sebuah buah yang rasanya enak gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya perbedaan antara flooding dengan apa namanya sensitisasi sistemik gitu ya. Tetapi kembali lagi saya katakan hati-hati gitu ya dalam menerapkan kedua teknik ini. Kalau teman-teman tidak mengetahui kondisi dari individu gitu ya. Kalau misalkan apa namanya teman-teman tidak memiliki teknik khusus untuk menenangkan gitu ya atau merilekskan dari subjek, jangan coba-coba untuk menerapkan desensitisasi sistemik dan flooding di masyarakat tentunya gitu ya. Nanti ketika kalian apa namanya sudah menjadi psikolog, artinya di situ kalian harus memiliki kemampuan lain untuk memberikan penenangan kepada mereka gitu ya. Nah, ini biasanya ya teman-teman saya cerita gitu. Ini biasanya kalau di kelas sesungguhnya ya, bukan hybrid atau bukan yang daring gitu ya, kelas sebelum terjadi pandemi itu ada yang teman-temannya itu betul-betul bawa ular, ada yang bawa ayam ke kampus dengan menggunakan teknik ini. Jadi di situ kelasnya kebayangkan ramainya, ada yang teriak, ada yang mau lari, ada yang itu dan lain sebagainya. Ada juga yang karena fobia cicak gitu ya. Ini masih desensitisasi sistemik ya. Yang diubah itu enggak fobia cicak karena hanya role play kan ya. Nah, ternyata gitu ya, ternyata mahasiswa yang lain yang audien yang di belakangnya ini ternyata ada yang fobia cicak beneran. Dia sampai nangis, teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah, saya lihat nih, mau melihat respon dari teman-teman gimana ketika melihat ada teman ketika mengalami hal tersebut gitu ya. Mereka diam semuanya, kemudian baru saya tenangkan. Ya, rileks, kembali rileks. Nah, setelah itu saya justru yang mengubah dia untuk tidak takut terhadap cicak dengan menggunakan desensitisasi sistemik tadi, padahal yang presentasi apa namanya kelompok lain gitu ya. Nah, ini yang harus dijaga ya gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam proses ini ada situasi yang tidak kita pikirkan, itu kita harus mampu membackup gitu ya. Karena bagaimanapun juga teknik ini gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan di lapangan ini kan banyak, saya yakin gitu ya, banyak teman-teman yang memiliki beberapa keluhan terkait kondisi apa namanya masa lalu kalian gitu ya.
Nah, biasanya kita kan nggak mengulik itu ya di kelas ya, kita nggak mengulik itu. Nah, tetapi ketika praktek ini, gitu ya, ada teman yang mengambil tema tersebut ternyata muncul di situ. Justru banyak lagi yang nanti yang cerita ini itu dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau bawa ular itu ular beneran, ular piton gede itu teman-teman. Saya bukan fobia, cuma saya takut sama ularnya gitu. Cuman karena saya di situ pada saat itu sebagai dosen kan nggak mungkin saya lari ya. Saya mencoba untuk menenangkan teman-teman semuanya karena ketika teman-teman ini membawa ular beneran ke kampus gitu ya, dia sudah memikirkan konsekuensinya. Nanti kalau ada apa-apa, dia sudah bisa menjinakkan dan lain sebagainya. Itu saya sudah koordinasi dengan dia sebelumnya tentunya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Permisi Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan Pak Dia. Ini ya Bu, sepemahaman saya itu kalau flooding sama desensitisasi itu rata-rata untuk terapi fobia aja ya Bu, atau mungkin ada yang lain begitu contohnya? Betul. Saya yakin kebanyakan gitu Kak, karena memang dikhususkan untuk fobia gitu ya. Jadi artinya di sini misalkan untuk mengubah perilaku baru untuk learning-nya, misalkan dari belajar malas menjadi nggak malas itu nggak bisa gitu ya, karena di situ harus ada objek yang ditakuti, objek yang berlawanan yang membuat dia merasa cemas. Itu adalah kuncinya. Jadi kalau tidak ada ya nggak akan bisa diterapkan teknik itu. Begitu Kak Dia, pertanyaannya oke tuh. Keren. Berarti itu selain fobia, apakah ada ya Bu untuk flooding sendiri? Kemasan fobia kan banyak banget Kak. Banyak banget. Ada fobia ketinggian, fobia hewan, fobia apalah dan lain sebagainya itu banyak banget. Jadi di situ fobia ini kan banyak karakteristiknya, banyak jenisnya gitu ya. Jadi bisa diterapkan di situ. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum saya akhiri? Untuk materinya sudah saya share ya yang untuk fading and shaping, tapi nanti untuk desensitisasi sistemik sama flooding itu nanti akan saya share minggu depan. Ya. Setelah itu teman-teman silakan concern karena minggu 11, 12, 13, 12 itu teman-teman turlap ya. Nanti 13-nya saya infoin lagi deh sekilas aja, kalau enggak nanti kita melalui Google Classroom aja, nggak usah sinkronus juga enggak apa-apa, untuk saya petakan kira-kira permasalahan atau hambatan-hambatan yang kakak-kakak yang kalian lakukan gitu ya pada saat melakukan praktikum daring itu apa aja, itu aja sih. Nah kemudian ke minggu ke-14 mengumpulkan ininya mengumpulkan tugas praktikumnya sama ujian UAS-nya ya. Ujian UAS-nya tetap nanti melalui Google Classroom. Oke. Mungkin nanti kalau ada hal yang ingin konfirmasi bisa melalui Kak Dian ya. Terkait dengan praktikum silakan koordinasikan dengan Kak Dian. Oke, teman-teman. Jangan lupa untuk presensinya sudah saya set, dipersilakan presensinya setiap sesuai dengan pertemuan ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.